Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kita kembali bertemu dalam mata pelajaran IPA, bab terakhir yaitu energi dalam sistem kehidupan. Minggu lalu kita sudah membahas energi. Eh, kita lanjutkan pada minggu ini. Tolong disimak videonya baik-baik dan siapkan catatan kalian. Minggu lalu kita telah membahas tentang apa sih energi itu? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja untuk suatu perubahan. Satuan energi, ada yang ingat yaitu joule ya, macam-macam energi juga ada energi yang berbentuk energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik dan lain-lain. Energi juga ada yang terbarukan ya. Kemudian itu ada perubahan energi dari misalkan energi panas menjadi listrik ataupun sebaliknya. Dan kali ini kita akan membahas tentang makanan sebagai sumber energi. Kenapa sih makanan itu penting sebagai sumber energi utama dalam tubuh manusia? Karena fungsi makanan ini adalah memberikan nutrisi tersebut untuk energi kita sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Jika tidak kita mengkonsumsi makan, akan lemas ya, biasanya akan lemas, lunglai, lesu, tidak bersemangat ya, jika kita tidak mengkonsumsi makanan-makanan. Nah, ini makanan yang sebagai sumber energi ini ada pertama ini ada karbohidrat. Ya, ini adalah contoh makanan yang mengandung karbohidrat seperti gandum, ya, umbi-umbian, beras, jagung, ya. Kemudian ada pasta juga sebagai sumber karbohidrat. Karbohidrat sendiri tersusun atas unsur-unsur karbon, berperan sebagai sumber energi utama. Karena pada 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kilokalori ya. Sehingga karbohidrat ini dijadikan sebagai sumber pangan utama ya. Kemudian ada makanan yang sebagai sumber energi yaitu protein. Ini dia contoh bahan makanan yang mengandung protein, ada ikan, ya, ada daging, ada susu, ada kacang-kacangan, ya, telur. Nah, ini tersusun atas unsur-unsur C, H, O, dan N. Protein ini berperan sebagai sumber energi, kemudian juga untuk pembangun sel-sel jaringan tubuh dan pengganti sel-sel yang rusak. Nah, protein ini ada yang berasal dari hewani, yaitu misalnya seperti ini daging, ya. Ini termasuk dalam protein hewani. Protein hewani ya, ikan, daging, telur, susu, keju ya. Ini merupakan protein hewani. Bagaimana protein nabati? Yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Yaitu contohnya seperti apa nih? Kacang-kacangan ya. Tahu, tempe itu semua merupakan protein nabati. Kemudian ada lemak. Lemak ini mengandung unsur C, H, dan O. Ini sumber makanan yang mengandung lemak. Yaitu dapat berupa dari minyak ikan, salmon biasanya yang paling banyak. Bisa juga nih dari rempah-rempah nih, biji-bijian ya. Kemudian ada buah-buahan, buah alpukat nih, dia mengandung lemak juga banyak. Kemudian minyak, karena ini berperan menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram, melarutkan vitamin ADEK atau ADEK dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh. Karena diketahui bahwa manusia ini membutuhkan 20 asam lemak esensial. Itu. Kemudian berperan juga untuk pelindung organ-organ penting, jadi bantalan lemaknya itu melindungi organ-organ dan penjaga suhu tubuh. Kenapa biasanya orang yang mohon maaf, yang kelebihan berat badan, yang lemaknya banyak itu pada suhu dingin, udara yang ekstrim dia tidak dingin karena lemaknya banyak. Namun
perlu juga diperhatikan dalam mengkonsumsinya, karena jika dikonsumsi terlalu banyak dan berlebih, dapat memicu penyakit jantung koroner. Apa itu penyakit jantung koroner? Yaitu pada arteri jantungnya terdapat penyumbatan yang biasanya disebabkan oleh lemak atau kolesterol, gitu ya, sehingga nanti eh, otot-otot jantungnya itu tidak mendapat nutrisi karena arterinya tersumbat gitu ya. Kemudian lemak juga ada yang lemak nabati, ada yang hewani. Lemak nabati itu biasa dari kelapa, kemiri, ya dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan, ya seperti ini dan buah alpukat. Kemudian kalau lemak hewani ini seperti keju, susu, daging, kuning telur, kemudian daging kambing, daging ayam, dan daging bebek itu juga mengandung lemaknya banyak banget dan perlu diperhatikan kadar kolesterolnya. Karena kolesterol itu hanya ada pada hewan. Jadi ketika kalian mengkonsumsi sate kambing, misalnya sate sapi, daging ayam, daging bebek terlalu banyak, itu biasanya akan pusing ya. Hati-hati kolesterolnya meningkat. Kemudian transformasi energi di dalam sel. Ada yang melalui klorofil dan ada yang melalui mitokondria. Melalui klorofil ini biasanya oleh tumbuh-tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil. Klorofil ini dia akan menyerap energi matahari, ya, energi cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Ya, untuk keberlangsungan hidupnya mengubah energi matahari menjadi energi, dia kemudian nanti akan melakukan reaksi fotosintesis. Kemudian ada transformasi energi oleh mitokondria. Ya, itu nanti akan menjadi respirasi seluler karena mitokondria ini merupakan organel yang terdapat di dalam sel memiliki peran dalam respirasi sel. Dalam respirasi sel. Kemudian di mitokondria ini mengubah energi kimia, ya, kemudian untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak yang masuk melalui makanan. Jadi dia mengubah energi kimia untuk respirasi seluler. Kemudian ada metabolisme sel. Apa sih metabolisme? Metabolisme merupakan reaksi enzimatis. Ya, dia ini ada contohnya ini ada fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis yaitu membentuk, ya, pembentukan dari tumbuhan yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Dia membutuhkan karbon dioksida atau CO2, ya, kemudian air dari dalam tanah, kemudian dengan bantuan energi cahaya matahari, dia akan membentuk glukosa atau gula dan menghasilkan oksigen. Ya, jelas. Jadi dari karbon dioksida dalam udara, kemudian bantuan air, kemudian ditambah air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil yang terkandung. Dia dapat mengubahnya dan membentuk oksigen serta glukosa. Bagaimana respirasi? Respirasi adalah kebalikan dari fotosintesis. Dia pemecahan dari senyawa yang kompleks menjadi senyawa-senyawa yang sederhana. Dari C6H12O6, apa itu? Glukosa, dan O2, apa? Oksigen. Ya. Kemudian dia akan menghasilkan H2O atau air, CO2, karbon dioksida, dan ATP atau energi.
Begitu. Ya, kemudian ini percobaan fotosintesis ya. Apakah benar fotosintesis itu menghasilkan glukosa, misalkan menghasilkan oksigen, yaitu dengan percobaan Ingenhausen. Jadi nanti hidrilla dimasukkan ya, kemudian ditutup pakai corong dan diamati di tempat terbuka. Apakah menghasilkan oksigen? Ya, ini diamatinya menggunakan bisa lampu, bisa dengan cahaya matahari langsung. Percobaan respirasi ada dengan respirasi serangga menggunakan respirometer, nanti serangganya dimasukkan dalam respirometer. Ya, kemudian ditetesin metilen blue, apakah metilennya bergerak atau tidak. Sistem pencernaan. Bagaimana sih? Tadi kan kita sudah mengetahui ya, karbohidrat, lemak, protein itu sangat merupakan sumber energi bagi tubuh. Bagaimana sih semuanya itu dicerna dalam tubuh dan menjadi energi? Ya, pertama karbohidrat ini dapat dari makanan ya, contohnya nasi. Makanan tersebut dihancurkan dalam mulut kalian, ya kan? Kemudian oleh bantuan enzim dan air liur kalian ini enzim amilase, kemudian mengundang amilum ya, memisahkan molekul zat tepungnya, kemudian diubah menjadi maltosa, maltosa kemudian menjadi glukosa. Glukosa ini berperan dalam metabolisme tubuh. Metabolisme tadi ada apa tadi? Ada pembentukan, ya kan? Ada ATP yang dibentuk atau energi, ada H2O yang dihasilkan, dan kemudian ada CO2 ya, yang melalui paru. Kemudian bagaimana dengan pencernaan protein ya, bahan makanan yang mengandung protein seperti ikan ya, daging dihancurkan dengan enzim ya, dengan bantuan enzim juga, kemudian akan terpecah molekul-molekul proteinnya, kemudian dipisahkan polipeptidanya, kemudian dipecah ya. Nah, polipeptida ini dipecah dengan bantuan enzim pepsid, kemudian dipecah lagi ya dengan enzim erepsin dalam tubuh kalian, kemudian diserap asam aminonya melalui usus kalian. Nanti ya dari usus oleh pembuluh darah kapiler diedarkan ke seluruh tubuh ya. Kemudian bagaimana pencernaan lemak? Nih, sama seperti bahan makanan yang mengandung lemak seperti keju ya, kemudian kan makanan besar dihasilkan menjadi makanan kecil oleh garam-garam empedu. Kemudian terbentuk molekul lemak yang lebih kecil-kecil nih seperti ini. Kemudian diuraikan oleh enzim lipase. Pokoknya kalau ada ase-ase itu namanya enzim ya. Enzim. Oleh enzim lipase diuraikan kemudian menjadi molekul asam lemak ya dan molekul gliserol. Kemudian diabsorpsi oleh usus ya, kemudian diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan tubuh kalian ya, nanti diserap dan diedarkan oleh darah kalian ke seluruh tubuh. Ya, kalau lemak ini sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa atau di bawah kulit kalian. Fungsinya untuk apa tadi lemak? Untuk menjaga suhu tubuh kalian. Kemudian sisanya ini diekskresikan melalui ginjal dan paru-paru. Itu penjelasannya. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Bila ada kesalahpahaman dan salah-salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.